Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan semakin kondusif Bunda ya. Eh, eh, dan Allah kuatkan insya Allah sampai eh, usia yang lama. Baik, Amin, insyaallah. syawakillah. Baik, Jazakumullah, hari ini adalah Tarahib Ramadan sesi 2 bersama Gurunda. Setelah pekan lalu, sesi pertama membahas tentang ihtisab ya. Di mana Gurunda mengingatkan dalam pekan lalu juga kita harus mulai ihtisab. Kemudian Gurunda menyampaikan hadis bahwa Malaikat Jibril membenci 3 orang dan mendoakan negatif dan diaminkan oleh Rasulullah, yaitu orang yang punya orang tua, kedua orang tua ataupun salah satu tapi menyia-nyiakan. Kemudian orang yang tidak bersalawat kepada Nabi meskipun disebut nama beliau gitu. Dan ketiga adalah yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak maksimal optimal memanfaatkan sehingga tidak mendapatkan ampunan. Kira-kira begitu Bu Khotimah hari ini. Pekan lalu tentang Rabiah Ihtisab kalau nggak Rabiah Ihtisab. Apakah sekarang masih melanjutkan atau beralih ke tema berikutnya? Kita serahkan kepada Gurunda. Tafadhal Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Amin. Ya dzal jalali wal ikram. Jadi kata ihtisab itu memang sering adanya atau bahkan mungkin kalimat itu lebih populer digunakan dalam ibadah puasa. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ya. Sebuah keimanan di mana manusia yakin bahwa semua yang dilakukan di bulan Ramadan itu ada hitungannya di sisi Allah. Di hadis lain ada kata ihtisab pada seorang sahabiyah ya, yang mendapat musibah ya. Maka Rasulullah mengatakan wal tasbir wal tahtasib ya. Adalah dia suruh dia sabar dan suruh dia yakin bahwa di balik musibah itu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jika ditanya mengapa populernya hanya pada ayatus syam, ya. Maka ini kembali kepada satu pertanyaan, ya. Bagaimana agar diri manusia itu punya ihtisab dalam hidupnya, ya. Karena mereka yang tidak punya ihtisab, ya, dalam amal-amal yang kecil ngeremehin, dalam amal-amal yang besar nggak kuat, ya. Suruh sholat atau suruh berjihad, misalnya kalau nggak punya ihtisab nggak bisa, ya. Sekedar bersabar karena sebuah musibah nggak bisa, ya. Kalau kecil, ya, katanya nggak sempat, ya. Ini baca
Ya, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Niscaya dosa-dosamu diampuni. Cobalah dihitung pakai menit. Kira-kira subhanallahi wa bihamdihi di pagi hari itu 100 kali berapa menit? Ya. Wallahu a'lam. Mungkin nggak akan sampai 10 menit. Ya. Tapi kalau nggak punya ihtisab, nggak kejangkau juga itu. Ya. Ya. Bersodakoh walaupun hanya 2.000 misalnya. Ya. 2.000 masukin celengan. Ya. Sebulan kasih ke Filistin. Ya. Itu secara teori kan gampang banget. 2.000 tiap hari 2.000. Ya, akhir bulan serahin ke apa KNRP, apa Adara, ya, apa ke Ustadz Miftah atau ke MKSA, ya, ya. Tapi kalau nggak ada ihtisab nggak jalan. Maka pertanyaannya, ya, apa yang harus dilakukan manusia untuk punya ihtisab? Ya, maka jika ihtisaban itu adanya di ayat Syam, maka seharusnya ya, ya Syam itulah yang akan menghasilkan ihtisab. Ya. Tapi jika ada Syam tidak menghasilkan ihtisab, ya, ya, yang gambarannya ya kalau saja ada ihtisab, ya, nggak mungkin manusia itu meninggalkan Syam Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan nggak ada halangan, walaupun sekali aja, nggak mungkin, mustahil. Ya. Tapi kita melihat di lapangan, ya, ya mungkin bisa jadi ribuan ya, karena rumah makan yang masih melayani orang nggak puasa itu masih banyak. Ya, ya. Diperangi, dia mengkiati dengan yang lain. Ya. Jadi ini orang yang kehilangan ihtisab yang sangat parah ini ya. Ya. Udah tahu Ramadan, ya. Semua yang wajib nggak dikerjain. Sholat nggak dikerjain. Puasa itu sendiri nggak dikerjain. Zakat fitrah nggak dikerjain. Ya. Ini orang yang paling lemah ya rasa ihtisabnya. Keyakinan bahwa dalam apa yang dilakukan ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal ihtisab itu ya harus dipahami ya bahwa balasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya Allah berikan kepadanya, bahkan bisa Allah berikan kepada orang terdekatnya. Ya. Jadi dalam hadis di bab al-yaqin wa tawakkul itu menjelaskan seperti itu. Ya. Ihtisab itu sampai kepada pemberian Allah, balasan Allah untuk orang di sekelilingnya. Ya. Ya. Seorang ayah dan ibu, ya, ketika dia rajin ibadah, ya, dia mulai tilawah, ibadah puasa, ya, itu keyakinannya bukan hanya kepada nanti saya dapat pahala, saya dapat ampunan, tapi ihtisabnya sampai begini, ya, semoga ya amal saya ini diterima dan berdampak kepada kesolihan anak saya, ya, atau kesolihan pasangan saya, ya. Kalau yang melakukan istri, semoga amal saya ini Allah balas juga di dunia ini. Ya, istri, suami saya bisa lebih baik. Kalau yang melakukan suami, semoga istri saya lebih baik lagi. Ya, ya. Bahkan ihtisabnya sampai juga kepada 40 tetangganya kanan kiri. Ya. Kanan 40, kiri 40, depan belakang 40. Ya.
Begitu dalam hadis-hadisnya. Ya. Sehingga karena ihtisab itu tidak hanya kepada diri sendiri, bahkan bisa berdampak kepada orang lain. Ya. Maka orang-orang saleh itu kalau melihat suatu kejanggalan dari orang-orang terdekatnya, sebelum dia kesel, marah, bahkan mungkin protes, orang-orang yang menurut dia tidak baik itu, dia ngelihat dirinya sendiri. Ya, saya punya suami kok nggak baik ya, akhlaknya kok nggak soleh ya. Jangan-jangan dalam diri saya ya masih ada pelanggaran. Ya. Atau mungkin saya sudah melakukan kok semua, iya, tapi Allah masih fungsikan ya kebaikan-kebaikan kamu itu baru untuk ampunan ya. Karena mungkin dulu punya sejarah yang tidak baik. Jadi setiap amal ihtisabnya dikonversikan oleh Allah dalam ampunan, ampunan, ampunan. Ya. Mungkin setelah ampunan, pensucian jiwa, tazkiyatun nafas, tazkiyatun nafas. Tapi kalau dia terus beramal, baru Allah ya dampakkan dari amal solehnya itu kepada orang terdekatnya. Ya. Apa suaminya, apa istrinya, apa anaknya. Sampai seperti itu. Ya. Jadi kalau baik, ya, maka dia bersyukur. Alhamdulillah ini mungkin karena amal-amal saleh saya. Ya. Di surat Al-Kahfi difirmankan dengan istilah wa kana abuhuma salihah. Ya. Wahai Hidir, kenapa sih kamu menegakkan dinding yang mau roboh ini? Iya, karena di bawah dinding itu ada harta warisan anak ini yang dulu ditinggalkan oleh ayahnya dan ayahnya dulu orang yang soleh. Wa kana abuhuma salihah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, bahwa amal soleh manusia itu tidak harus diyakini, tidak hanya berdampak secara pahala ya, untuk dirinya, bahkan juga bisa berdampak perbaikan untuk orang lain. Ya, ya. Jadi ihtisabnya harus seperti itu. Ya, seorang ibu, seorang anak lihat eh, orang tuanya kurang bagus, orang tua ya, ya maka dia harus ya, evaluasi dirinya. Ya, ya. Seorang ayah mengeluh kepada Umar, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Anak saya itu begini, 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 begini. Ya, ya. Kita dipanggil anaknya. Ya, panggil. Menurut ayahmu itu kamu begini, begini, begitu dan seterusnya. Ya. Maka kata anak ini, ya Amirul Mukminin, saya begini ini tidak terlepas dari ya keberadaan masa lalu ayah saya. Ya, ya. Ayah saya dulunya bukan orang yang soleh. Ya, itu sudah catatan. Ya. Menikah pun dengan ya wanita asal-asalan. Pokoknya asal menurut dia cocok, udah dia nggak mikirin gimana ibadahnya, kesolehannya. Ya. Dan setelah menikah, ya dia itu berniat nggak mau punya anak. Ya. Ketika dia punya anak, ketika ibu saya hamil katanya, dia kesel. Ya. Itu luar biasa itu akhlaknya. Ya, digugurkan ntar dosa, nggak digugurkan nyesal gitu. Kok kamu punya anak sih? Emang yang ngasih anak itu manusia. Ya. Jadi karena kesel ketika saya lahir, dia itu juga udah benci kepada saya dari sejak saya lahir katanya. Ya, ya. Sampai saya ini dinamakan Jual katanya. Ya, ya, Jual itu nama serangga ya. Serangga yang jorok ya. Ya kalau kita mas semacam kecoa gitulah ya. Saking bencinya.
Dan dia tidak pernah ngajarin saya sholat, tidak ngajarin saya baca Quran. Pokoknya saya dibiarin aja hidup begitu. Maka kata Umar, kamu yang salah sebagai ayah katanya. Ya, ya anakmu ya produk dirimu. Ya. Jadi ihtisab harus dipahami timbal balik seperti itu. Ya. Bahwa ihtisab itu harus sampai dipahami, ya, berdampak kepada eksternal diri orang. Ya. Kalau menurut ayat, ya, apa yang ada di juz 9, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya. Jadi ketika penduduk sebuah negeri itu, ya, beriman dan bertakwa, maka, ya, ya, negeri itu akan diberkahi oleh Allah. Ya. Ya padahal orang cuma ibadah doang, ya. Tapi gimana bisa mungkin ekonomi jadi bagus, ya, militernya lebih kuat, pendidikannya lebih mudah, ya. Ya, namanya juga barokat gitu, ya. Ya. Kayaknya nggak ada hubungannya orang rajin sholat, orang jaga maksiat, tapi bisa membuat negeri makmur. Ya, ya itulah karena, ya, ihtisab itu pada hakikatnya, ya, ya, ya ta'adda ila syai'in akhar. Ya, dia juga berdampak kepada eksternal diri manusia itu. Ya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kakak beradik. Ya, ya. Adiknya rajin mencari ilmu. Ya. Kakaknya rajin mencari harta, ya, cari rizki. Ya. Ya namanya mencari ilmu tahu sendirilah. Ya, rizkinya tidak akan sebanyak yang fokus nyari duit. Ya. Lama-lama, ya, yang mencari duit ini, ya, semacam kehilangan ihtisab. Ya. Bahasanya kira-kira beginilah, ya. Ya. Enak adik saya, ya. Ya. Dia tinggal nyari ilmu, dia tinggal belajar ini, belajar itu, ya. Nanti saya tinggal ngasih rizki, gitu ya. Tinggal saya nanti ngasih nasi, istilahnya ngasih biaya hidup, gitu. Tapi saya tukang nyari, yang alim dia, ya. Maka perasaannya itu dilaporkan kepada Rasulullah. Ya. Ya. Setelah dilaporkan Rasulullah, Rasulullah mengatakan, emang kamu nggak nyadar apa ya, ya, bahwa rizkimu itu, ya, ya, yang Allah berikan kepadamu itu tidak terlepas dari kesolehan adikmu yang mencari ilmu itu. Ya, tahu sendiri kan mencari ilmu itu sangat dicintai oleh Allah. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, ya. Turunnya rahmat, turunnya sakinah. Ya, ya. La'allaka turzak kata Rasulullah. Ya. Kenapa kamu harus menyedihkan, menyesalkan? Ya, jadi kamu banting tulang cari rizki, kemudian Allah berikan dengan mudah rizki itu juga karena pengaruh adikmu itu. Ya. Sehingga akhirnya kakaknya ini bersemangat lagi. Ya. Ini hadits sahih, ya, menurut riwayat Tirmidzi, ya, bisa kita baca di Riyadhus Shalihin bab al-yaqin wa tawakkul. Ya. Ya. Maka dalam prinsip seperti ini, ya, pentingnya ihtisab dalam, ya, apakah mendidik anak, ya, ya. Kalau dulu saya teori ini nggak paham, ya. Tapi di masa kecil saya itu di Surabaya itu sudah terkenal, ya. Terkenal para ibu-ibu itu, ya. Ada yang rajin puasa Senin Kamis, ya. Ketika ditanya, ya,
kenapa Bu kok rajin banget Senin Kamis bertahun-tahun? Ya, ya semoga anak saya, ya semoga anak saya Allah mudahkan cari ilmunya, kehidupannya dan lain sebagainya. Ya, ya. Ada yang rajinnya menghatamkan Quran tiap bulan. Ya. Ada yang rajinnya ngajar Quran. Ya. Ngajar Quran itu betul-betul nggak mikir mau digaji sama orang nggak digaji. Pokoknya ya saya bisa ngajar Quran, saya bisa cukup untuk makan, udah nggak pernah ya nggak pernah mikir-mikir gitu. Ya. Ya. Dan sebagian besar orang-orang seperti itu ya ya ihtisab dalam bentuk islahul akharinnya memang banyak ter, terrealisasi ya. Ya. Orang yang punya ihtisab seperti itu ya betapapun dia awam sekali orangnya ya 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 bahkan sebagian baca tulis sudah nggak bisa ya tapi keyakinan hal-hal seperti itunya ya luar biasa. Karena itu dilakukan puluhan tahun ya. Ya, dulu saya pahamnya cuma eh, ya itu semacam doa kali ya, berdoa dengan cara apa yang setiap Senin Kamis dia puasa dan lain sebagainya ya. Ternyata ya, ihtisab lil akhirin itu suatu hal yang masyru', satu yang ada legalitasnya dari Al-Quran dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya ngapain kamu malas beramal? Toh amalmu itu tidak hanya bermanfaat untuk dirimu, bahkan untuk orang lain. Kalau kamu seorang ayah, bermanfaat buat anakmu. Kalau kamu seorang dai, ya amal solehmu itu bermanfaat juga buat ya, ya buat masyarakat atau buat audien yang kamu dakwai itu. Ya, ya. Gimana mungkin kamu ingin mendakwai masyarakat, memperbaiki masyarakat, ya, hanya mengandalkan ilmu saja gitu. Yang penting masyarakat saya jelasin. Yang penting masyarakat saya kasih argumen-argumen, ya. Atau yang penting masyarakat saya kasih sembako misalnya. Ya. Tapi dia tidak meyakini bahwa dakwah atau islahul akhirin ya itu pada hakikatnya juga dipengaruhi oleh amal soleh manusia itu ya. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ketat mengatakan ya kalau cari pemimpin yang soleh dah ya, jangan sampai pemimpin yang fasik kamu pilih ya, karena kalau seorang presiden soleh ya maka dampaknya bisa untuk jutaan manusia ya. Ya. Tapi di sisi lain orang jahat ya sangat tidak mau orang seperti ini memimpin ya. Sehingga harus digempur ya karena tidak ingin negaranya semakin baik ya. Karena negara itu kalau makin baik makin kuat ya. Ya, inilah yang terjadi misalnya kepada Presiden Mesir ya saya yang lalu Syekh Muhammad Mursi ya ya di mana nggak henti-hentinya dia ya mengandalkan nomor satunya itu pendekatan kepada Allah ya. Kalau soal ilmu beliau udah luar biasa ya, soal manajemen udah luar biasa, soal politik luar biasa, tapi tetap nomor satunya saya harus ya memperbanyak amal soleh ya, baik amal soleh yang sifatnya ya aktivitas pendekatan diri kepada Allah maupun amal soleh yang sifatnya ya, ya dalam urusan harta gitu ya. Bukannya beliau nggak butuh gaji ya, ya. Tapi beliau merasa yakin kalau nggak saya ambil gaji itu buat negara ya, berarti saya punya infak yang banyak untuk negara ini. Maka beliau nggak mau ngambil gaji ya, ya. Tapi ya begitulah ya kalau masyarakatnya belum belum mutakin ya
Karena doa kita kan waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini jadi pemimpin bagi masyarakat yang bertakwa. Ya. Maka bagi masyarakat yang belum bertakwa dipimpin orang yang baik malah ya, ya sebagian bekerja sama dengan Zionis untuk menggulingkan ya, bahkan dibantu oleh sebagian kaum muslimin yang membenci fikrah dakwahnya ya, tidak kurang dari 20 miliar dolar ya, atau mungkin setara 20 triliun untuk menggulingkan orang yang soleh seperti ini ya. Ya, semoga ihtisabnya terus running ya, negara-negara yang membantu menggulingkan orang yang soleh seperti ini ya, suatu saat Allah akan berikan ya, balasan yang setimpal ya. Maka semuanya ini memang tidak akan terjadi ihtisab itu kalau manusia itu tidak ya, memahami ma'rifatullah yang baik ya. Ya. Maka ketika kata ihtisab kalau ditanya, mengapa kata ihtisab itu kok kayaknya populernya di Siam aja ya. Ya aslinya orang Siam itu sudah punya modal ihtisab ya. Orang tidak akan siap berpuasa Ramadan sebulan ya kalau nggak mengenal Allah yang baik ya. Ya, ya. Mengenal Allah dengan semua sifat-sifatnya ya. Seperti ya ketika Umar dikasih laporan ya, ya. Dikasih laporan bahwa di sana itu ada orang jahat, ahli maksiat, ya. Khomer, zina semua dilakukan. Ya. Maka Umar tulis surat. Udah kasih surat itu. Ya. Setelah dia baca, ini dari Umar, ya. Assalamualaikum, dibaca. Setelah dibaca, ya, dia taubat, dia jadi orang yang soleh, ya. Kemudian nggak lama dipanggil oleh Allah alias husnul khotimah. Ya. Kenapa? Karena Umar memperkenalkan radhiyallahu an, ya, mengingatkan orang itu dengan sifat-sifat Allah. Ya. Jadi setelah min Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin, ya. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd. Ya. Fa inna Allah Ta'ala yaqul katanya. Dia tulis awal surat Ghafir. Ya. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiril dhanbi. Wa qabilit tawbi. Syadidil iqabi. Di tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ya. Jadi ketika itu dibaca, maka penjahat itu mengatakan, ya Allah Tuhan itu kok baik banget ya. 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 Udah mengampuni. Ya. Nah, kemudian apa tetap berbuat baik kepada manusia itu ya. Tapi kalau manusia itu udah dibaik-baikin nggak mau juga ya udah syadidul iqab kata ya. Itu salah satu contoh ya pentingnya ya walaupun untuk kasus ini ya wajar karena ya berhadapan dengan orang yang paham bahasa Arab ya. Ya, ya bagaimana dengan masyarakat kita ada yang nggak bisa begitu ya. Maka tidak ada lain kecuali ya harus ada dialog ya, memperkenalkan Allah ya. Apa yang dimaksud Allah itu Halim? Apa yang dimaksud dengan Allah itu Al-Wadud ya? Atau memperkenalkan Allah lewat ayat-ayat pendek ya. Bagaimana dibalik makna qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu aja sudah cukup untuk membuat manusia betul-betul kenal Allah dengan baik ya. Ini langkah-langkahnya ya, ya.
Setelah kenal Allah, manusia itu harus ya terus menambah ilmunya, ya harus terus belajar, nggak bisa sekali dua kali, sebulan dua bulan. Berarti harus menjadikan menambah ilmu itu sebuah habit yang ya ibaratnya orang sekarang ada yang pokoknya nggak bisa, nggak mungkin hidup sehari tanpa olahraga istilahnya. Ada yang nggak bisa sehari tanpa minum atau makan yang sehat misalnya. Ya. Maka seharusnya bagi orang beriman juga punya habit. Nggak mungkin sehari tanpa ada tambahan ilmu dalam dirinya. Ya. Karena hanya ilmu itulah yang akan menambah keyakinan. Ya. Wa yaral ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik. Ya. Ya. Hanya orang berilmu lah yang betul-betul melihat Islam ini sebuah kebenaran yang nyata. Fayu'minu bihi. Sehingga dia yakin. Ya. 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 Kalau nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, ya, dari mana orang yakin ya dalam kasus dua kakak beradik tadi ya. Ketika kakaknya mengeluhkan enak banget sih jadi adik saya itu ya, ya. Maka Rasulullah mengingatkan la'allaka turzaq ya bi akhika ya. Kamu nggak tahu bisa aja ya. Ya semoga Allah juga memberi rezeki karena peran adikmu itu ya. Ya kalau nggak beriman kepada Allah yang bekerja akal ya. Akal ya dari mana ya. Gara-gara adik saya di dalam kondisi amal soleh ya, kamu cari ilmu itu amal soleh yang sangat ya dicintai oleh Allah ya, yang dikira hanya tilawah, hanya siam ya, ya mendengarkan ilmu, uraian satu ilmu itu bukan amal soleh ya, ya bukan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan di ayat yang lain orang yang sudah mendengarkan ilmu, ya, sudah hadir majelis Rasulullah, ya. Tapi hadirnya itu nggak konsentrasi, ya. Ibarat orang sekarang dia main HP, dia ngelamun gitu, ya. Itu aja dikecam oleh Allah. Gimana yang nggak mau mencari, ya? Gimana yang nggak merasa, saya nggak butuh, ngapain sih, ya? Ya, dengerin begitu, ya. Ya. Yang sudah cari ilmu tapi nggak serius, ya. Maka Allah mengecam dengan firman-Nya, wa minhum may yastami'u wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Ya, ya. Itu manusia kalau cari ilmunya begitu terus, maka Allah katakan bisa-bisa kamu menjadi orang yang dikunci hatimu, ya. Hiduplah kamu bersama hawa nafsumu, ya. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Ya. Gimana nggak mencari ilmu? Ya. Tiap suruh dengerin kajian sibuk, nggak menarik. Ini itu ini ya. Ya. Karena aslinya bagi orang beriman mencari ilmu itu ya kayak dia harus minum, harus makan, harus bekerja, harus tidur. Ya. Ya. Maka tambahkan harus mendengarkan ilmu. Ya. Supaya ya faktor-faktor yang membuat dia ihtisab itu berkembang terus. Ya. Dan yang ketiga belum cukup cari ilmu diamalkan ilmunya itu. Ya, ya. Maka semakin diamalkan ilmu itu semakin tinggi ihtisabnya. Ya, ya. Dan amal-amal yang dilakukan itu sesuai dengan ya kualitas dan kuantitasnya. Ya. Kalau sejak manusia itu baca Quran saja, insya Allah sudah menghasilkan ihtisab. Ya, ya. Kalau saja manusia itu yang penting saya salat wajib sudah, saya nggak mau yang lain. Itu insya Allah sudah menghasilkan ihtisab.
Ya, tapi ya namanya juga orang cuma mengandalkan sholat saja, tentu interaksinya dengan Allah ya, ya tidak sekuat bagi orang yang banyak beramal soleh. Ya, ya ada sholat wajibnya, ada sholat sunnah, ada tilawahnya. Tilawahnya satu juz, tilawahnya menghafal, ya, tilawahnya ngajarin orang. Wah itu semua ya dalam suasana berinteraksi dengan Allah, insya Allah akan menghasilkan banyak ihtisab ya terhadap amal-amal yang kecil. Dia tidak akan meremehkannya ya. Ya, ya sebutlah ya Rasulullah menjanjikan begini, siapa yang menjelang tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, maka kesalahan-kesalahan dari sejak dia bangun mau tidur lagi itu dihapus oleh Allah ya, ya. Kalau pakai logika mungkin nggak sampai 1 menit kali ya, ya. Tapi kalau ihtisabnya nggak terlatih, ya, ya udahlah, udah ngantuk banget, ya. Udahlah, ngapain, ya. Terlalu banyak variasi mau tidur, yang penting ya Bismillahirrahmanirrahim, ya udah, ya, ya. Padahal kalau dia baca, ya, ya niat awal cuma ingin praktek gitu aja lah ya. Tapi kalau 2 kali, 3 kali, 100 kali, 200 kali, ya otomatis lah, ya. Ya, iman dalam bentuk ihtisabnya itu akan berkembang. Ya, maka pantaslah kata ihtisab itu ya adanya dalam ya, hadis Ramadan. Ya, kenapa nggak ada ihtisab di ya di infak, ihtisab di sholat, gitu ya. Ya, ya karena aslinya kalau sudah sampai puasa orang itu sudah belajar ihtisabnya udah panjang. Ya, bayangin ya. Orang terlambat sarapan aja nggak enak. Terlambat makan siang aja nggak enak. Ini karena sebuah ihtisab ya. Dari subuh nggak makan, nanti makan maghrib ya. Nyantai aja dia. Bahkan bahagia ya. Nah, dikerjainnya sampai ya sampai sebulan ya. Ya. Kenapa? Karena proses ihtisabnya sudah berjalan baik. Ya. Sehingga karena berjalan baik ya ada ihtisab yang istilah masyarakatnya itu mumpung Ramadan. Ya, kita banyakin tilawah. Mumpung Ramadan kita banyakin qiyamul lail. Mumpung Ramadan kita banyakin infak. Ya, ya. Ini juga contoh ihtisab yang semakin baik. Ya, ya. Cuma sayang banget kalau kemudian ihtisab ini terhenti hanya karena masuk Syawal. Ya, begitu Syawal nggak ada lagi qiyam, nggak ada lagi ya apa, nggak ada lagi siam sunnah, ya nggak ada lagi tilawah, nggak ada lah. Kemana ihtisabmu pergi? Ya, ya, ya. Kan ihtisab itu salah satu bentuknya adalah merasa bahagia kalau melaksanakan suatu amal, merasa rugi kalau meninggalkan suatu amal. Kenapa cuma gara-gara ya, ya masuk Syawal, apalagi masuk Dzulqa'dah, ya, apalagi masuk Dzulhijjah, kemudian semua bentuk ihtisab itu hilang semua. Ya. Nah, berarti harus kamu pahami bahwa ya, jangan-jangan siam Ramadanmu itu tidak didasari ihtisab, ya, didasari oleh suasana. Ya. Ya. Walaupun menurut saya ya tetap aja ada, cuma lemah gitu ya. Ya. Jadi karena Ramadannya, karena melihat masyarakat semuanya begitu, ya. Karena merasa apalah artinya nanti Idul Fitri kalau
saya perayakan tanpa siam, tanpa qiyam gitu ya. Ya udahlah kerjain aja. Ya. Lah karena itu para ulama mengatakan bukti ihtisab ketika ada tauhid ya, ada pemfokusan bahwa kamu itu beramalnya karena betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga para ulama mengatakan ngapain sih kamu ya pakai kehilangan semangat ibadah di Syawal ya. Yang kamu ibadahi di Ramadan itu kan juga yang kamu ibadahi di Syawal ya. Nah, kita khawatir, kamu Ramadan itu betulnya ibadah ke siapa ya? Ya. Ya ini kalau mau berketat-ketat, walaupun harus tetap kita hargai lah. Lumayan orang itu udah semangat Ramadan. Ya. Cuma kalau kita memang bahas ihtisab, maka kita harus mikirin juga gimana Syawal itu nggak boleh berubah. Ya, oke lah nggak persis Ramadan, tapi ya mirip 50%, 25%. Ya, ya biasanya pembahasan seperti ini di bulan Syawal ya. Tapi alhamdulillah karena memang tarhib Ramadan kita berseri ya, maka kita sudah membahasnya jauh sebelum terjadi Syawal ya. Ya bahwa itu memang menjadi fenomena umum ya. Ya terlepas akan ini bulan pulang kampung, bulan halal bihalal. Ya halal bihalal itu kan buatan manusia, istihad manusia ya. Tapi sholat berjamaah itu ya syariat dari Allah, tilawah syariat dari Allah ya. Yang aslinya nggak boleh berubah ya, ya. Hanya karena bulan Syawal ya. Ya. Secara syar'i kamu Ramadan Syawal ini udah berapa kali halal bihalal? Enggak tuh sama sekali enggak. Ya enggak ada catatan. Ya, ya. Karena halal bihalal hanyalah istihad manusia. Tapi bulan Syawal ini kamu berapa kali qiyam? Ya, ya Allah. Ya. Selama Syawal paling cuma 5 kali. Ya, padahal waktu Ramadan tiap malam. Ya. Nah, itu menjadi catatan. Ya. Sehingga ketika ini terjadi harus diyakini berarti ada perubahan ihtisab. Ya. Sehingga ada istilah ya, yang kamu ibadahi di bulan Ramadan itu juga yang di bulan lain-lainnya Allah Allah juga. Kenapa kamu bedain? Ya. Yang kamu harapkan pahala dari tilawah itu kan Allah. Ya Allah di bulan Ramadan, ya Allah yang juga ada di bulan Syawal dan seterusnya. Ya. Baik qiyamnya begitu. Ya. Sehingga ada istilah ya, la takunu ramadhaniyin. Janganlah kamu menjadi orang yang hanya terikat Ramadan. Kalau hilang Ramadan ya udah selesai. Ya, ya. Padahal asli ihtisab itu dalam semua kehidupan ya. Taubah 120 ya, ya, ya. Walaupun di hadis Ramadan mendapat penekanan yang lebih kuat ya, ya. Maksudnya adalah ya benar nggak kamu selama Syawal sampai ketemu Ramadan lagi ini ya iman ihtisabnya berproses dengan baik ya sehingga menyambut Ramadan dengan penuh ihtisab ya. Ada yang mengatakan ya la ta'budu Ramadan katanya ya. Kamu kalau beribadah itu bukan karena Ramadannya. U'budu Rabba Ramadan. Kalau mau beribadah ya fokus kepada Tuhannya Ramadan ya. Semuanya ini ungkapan-ungkapan biar tidak terjadi perubahan yang signifikan saat Syawal ya. Ya malu kepada Allah ya. Ya gimana kamu nggak tertarik oleh catatan-catatan pahala dari Allah ya hanya karena bulan Ramadan ya. Ya. Kecuali kalau qiyam di bulan Syawal sia-sia ya. Ya, bersedekah di bulan bulan Dzulqa'dah sia-sia boleh. Ini sama tetap ya pahala ya. Ya. Kalau ada istilah habisnya ya kalau di Ramadan kan dilipat gandakan ya. Kalau di luar Ramadan nggak dilipat gandakan ya. Ya. Betul misalnya memang kalau
kalau pemahaman itu benar misalnya, ya. Tapi kan kalau kamu di luar Ramadan tetap beramal, ya, peluangnya kan panjang. Peluangnya 11 bulan, ya. Jadi kalau soal main pahala-pahalaan tetap aja di luar Ramadan bisa lebih banyak, ya. Karena peluangnya 11 bulan, ya. Ramadan cuma 30 atau 29 hari, ya. Nah, kalau ternyata pertimbangannya itu, bagaimana kalau orang beriman itu berhasil memadukan, ya, di Ramadan rajin tilawah, rajin tilawah, di luar Ramadan tetap rajin, berarti dia memadukan, ya. Apalagi kalau dibaca secara dikaji secara ilmu hadis, ya, ya, ya. Terlepas mau diterima atau enggak diterima ya secara ilmu hadis yang mengatakan seperti itu hadisnya dhaif katanya. Wallahu alam, ya. Penjelasan itu juga ada, ya. Nah, karena yang paling aman memang pertahankan ihtisab itu baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya, ya. Terlebih lagi kalau kamu ya hanya berihtisab di Ramadan, di luar Ramadan kamu berihtisab, ya. Hubunganmu dengan Allah, ya. Keakrabanmu dengan Allah, ruhaniyamu dengan Allah itu beda, ya. Kalau saja kamu hanya mengandalkan Ramadan dengan ya, di luar Ramadan pun saya juga akan tetap beribadah seperti bulan Ramadan. Ya, ya. Dan perbedaan-perbedaan itu akan sangat terlihat, ya, ketika manusia mengalami satu momen khusus. Ya, momen khusus itu gimana maksudnya? Iya, beda antara orang yang sudah tiap hari sholat jamaah, tiap hari tilawah, tiap hari qiyam, ya, ya. Sampai suatu saat, ya, Allah takdirkan dia umroh, ya. Sebetulnya di bulan Syawal Allah takdirkan kamu umroh, ya. Maka orang yang sudah biasa rajin ibadah itu insya Allah umrohnya itu betul-betul, ya, ya, punya perasaan keimanan yang sangat dalam, ya. Karena amal-amal ibadah yang dilakukan itu seakan sebuah tabungan di mana manusia membangun hubungan yang lebih kuat dengan Allah. Ya. Pasti beda deh ya secara keimanan, secara perasaan rohaninya, ya. Ya. Terbiasa nggak sholat jamaah, nggak tilawah, nggak qiyam. Tapi karena memang duit banyak, ya, ya. Besok mau umroh juga jadi, ya. Ya. Tolong asisten-asisten saya besok mau umroh. Diurus-urusnya jadi, ya. Ya. Tapi hanya mengandalkan uang. Yang satu ya ada uangnya, ya ada hubungannya dengan Allah. Ya. Jadi ihtisab itu tidak hanya ya tadi dengan segala manfaatnya, ya, bahkan juga bisa bermanfaat untuk merasakan kualitas suatu amal itu. Ya. Maka pantesan dalam hadis itu dikatakan, ya, di akhir zaman nanti orang yang ke Mekah ini ada 3 kelompok. Ya, ya. Ada kelompok abidin, ya, yang memang betul-betul mau ibadah. Kenapa? Karena nggak umroh aja dia memang biasa ibadah. Begitu umroh, waduh umrohnya, ya, pokoknya ngelihat masuk Masjidil Haram udah berlinangan air mata karena merasa inilah rumah Allah yang selama ini ya saya cintai, ya. Ngelihat Ka'bah, wah lebih nggak karu-karuan lagi tuh perasaan. Karena udah terbiasa berhubungan dengan Allah. Ini kelompok abidin. Ya, ya. Ada juga yang ke Mekah itu di akhir zaman, jangan-jangan ini sudah terjadi. Kelompok sayyahin. Ya. Jadi ke Mekah itu cuma rihlah aja. Ya, ya, ya. Umroh apa tawafnya benar-benar tawaf saat umroh aja. Ya.
Padahal tawaf itu aslinya sunnah setiap masuk masjid, ya, ya, ya. Umroh kan 1 jam 2 jam selesai, ya. Kalau niatnya rihlah, rekreasi, ya udah, kan udah selesai umroh. Ngapain lagi sibuk ibadah, ya. Istilahnya lit-ta'ifina wal qa'imina wal ruka'is sujud, ya. Ya. Salat zuhur sunnahnya, ya, ya dia harus sunnahnya dia harus tawaf, ya. Sehingga nggak mungkin zuhur jam 12 masuk setengah 12 ya nggak dapat tawaf, tawaf sunnah. Dia akan masuk jam 10. Untuk asar dia masuk jam 2, ya. Begitulah seterusnya, ya. Apalagi akhir zaman seperti ini, ya. Tawaf itu bisa 2 jam karena harus di lantai 2, ya. Saya nggak setuju dengan orang-orang yang, ya, karena peraturannya sekarang non mu'tamir yang nggak umroh nggak boleh tawaf di bawah. Ini dikiati oleh masyarakat, ya. Ya udah kita pakaian umroh aja, yang penting eh, dalamnya tetap pakai celana, pakai kaos gitu, ya. Ya, memang petugas sih nggak tahu, nggak mungkin ngeresak buka-buka gitu kan. Pokoknya kalau pakaian umroh demi hanya untuk umroh, untuk tawaf, ya. Menurut saya tetap merugikan, ya. Peraturan nggak boleh tawaf di bawah itu untuk memberi kesempatan yang umroh. Nah kalau kamu masih tawaf di bawah juga, ya, hanya dengan modal pakaian umroh, ya kamu mengurangi hak mereka. Seharusnya tidak akan sepadat itu, tapi karena kamu di bawah, ya. Ya habis kalau di atas itu putarannya panjang sekali, ya, ya. Sekali putaran tuh bisa 15 menit, ya. Oh, ini 7 kali putaran, ya. Lah kalau kamu nggak punya ihtisab, memang bawaannya itu nyape-nyapein aja, ya, ya. Wa makana rabbuka nasiya. Memang Allah nggak tahu apa cara ngitung pahala buat manusia, ya. Istilahnya kalau tawaf di bawah selesai sejam, kalau di atas 2 jam, terus Allah kasih pahala yang sama, nggak mungkin, ya, ya. Apalagi di atas itu kamu akan temukan orang sudah sepuh, jalannya merayap-merayap, sabar aja, ya. Orang yang lumpuh, jalannya ngesot-ngesot, sabar aja. Masa kamu yang sehat aja, ya, ya, merasa keberatan gitu, ya. Kalau nggak kuat kan nggak apa-apa dicicil, ya, ya. Tawaf udah 5 kali capek, ya udah berhenti aja dulu, istirahat, ngemil-ngemil, kuat lanjutin lagi. Yang penting kamu ingat tadi berhentinya di sebelah mana, tinggal ngelanjutin, ya. Jadi nggak harus 7 kali itu kan serentak, ya. Ini juga butuh ihtisab, ya. Ya, kalau nggak ada ihtisab, ya akhirnya orang sewa kursi roda, bayar sekian ratus real, ya. Tolong saya umrohin, ya kayaknya menyantai, ya, ya. Bahkan sekarang ada semacam Vespa-nya, ya, ya, bayar sekian real, ya, ya. Padahal, ya, kalau memang uzur wajar. Ini sehat, cuma dia nggak punya ihtisab aja. Dia pikir sama gitu, ya, umroh ya apa tawaf ya, yang betul-betul jalan kaki, ya, dengan umroh yang pakai jasa kursi roda lah, pakai, ya. Kecuali kalau kamu ibu-ibu yang harus bawa anaknya, wah, itu insya Allah, ya, ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ya hampir semua amal ibadah kita, ya, sangat membutuhkan ihtisab, ya. Dan ihtisab itu ya selalu memberi dampak, ya, dalam berbagai macam ibadah yang lain, ya. Yang biasa ibadah di luar Ramadan, ketika datang Ramadan pasti kenikmatan ibadahnya lebih tinggi daripada yang saat Ramadan nggak begini nggak begitu. Tiba-tiba Ramadan rajin sholat jamaah, terjadilah masjid, ya, tiba-tiba penuh terus 5 waktu, ya, ya, hanya karena suasana Ramadan.
10 Ramadan sepi lagi. Ya, ini ihtisab itu sangat penting ya, baik untuk kelangsungan amal, untuk istiqomah amal, ya, untuk istilahnya agar tidak terjadi anget-angetan, ya, ya. Tapi dia juga berfungsi menghadapi kondisi jiwa manusia, ya, yang bawaannya, ya, ya tidak suka dengan hal-hal yang bersifat pendekatan diri kepada Allah, ya, karena memang ya selain jiwa yang lemah, memang tekad setan itu begitu, ya. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna laka. Karena saya halangi itu, ya, ya. Saya akan buat manusia itu nggak berbuat apa-apa, tidak mau berusaha untuk menuju jalan yang baik, ya, ya. Ya itulah untuk melengkapi, ya, istilah ihtisaban yang sepertinya hanya diungkapkan di hadis siam Ramadan, ya. Padahal sebetulnya itu harus ada di seluruh amal. Harus ada di Ramadan, di luar Ramadan, ya. Harus ada pada amal yang kecil, amal yang besar. Amal yang lagi semangat, amal yang enggak lagi semangat. Itu enggak boleh lepas dari ihtisab, ya. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Eh, kajian tarhib yang kedua eh, tentang lanjutan ihtisab ya. Mudah-mudahan menjadi bekal yang sangat baik dari sekarang hingga Ramadan hingga pasca Ramadan. Kun robbanian wala takun Ramadanian ya. Ini biasanya diucapkan di bulan Syawal, Bunda ya. Iya, Alhamdulillah iya. kita membahas ini di sekarang. Mudah-mudahan ini suatu Iya, kemajuan buat kita. sejauh Syawalnya, tapi sudah Sejauh kita bahas. Syawalnya. Ya. Mudah-mudahan ini Karena suatu hubungannya dengan masalah ihtisab memang, ya. iya. Iya, Gerunda. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang terpilih mudah-mudahan ya dengan membahas ini jauh-jauh hari. Amin ya Rabb. Boleh tanya jawab, Gerunda? Ya, silahkan. Bapak Ibu sekalian, kesempatan baik untuk tanya jawab ini tentang terhib Ramadan, utamanya tentang ihtisab dan lain-lain. Silakan mau yang mengambil manfaat, mengambil kesempatan Ya, bertanya. tafadhal. Silakan, Bapak Ibu, adakah Itu manfaat? ada chat itu juga. Oh iya ya. Apakah kita boleh minta pada Allah agar pahala terus berdampak? Ntar saya saya cari dulu. Saya pakai HP nih tumben-tumbenan biasanya pakai laptop. Chargernya kebakar. Izin bertanya Ustadz terkait ihtisab, apakah kita boleh minta pada Allah agar pahala terus berdampak bukan hanya untuk anak cucu saja, tapi terus untuk keturunan selanjutnya. Tafadhol Gunda. Iya, ya, bahkan dianjurkan, ya. Bukankah Allah memuji orang yang berdoanya begitu? Ya, akhir Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Dan saat kamu punya keinginan seperti itu, ya, kalau bisa sampai, ya, katakan buyut saya, ya, keturunan yang ketiga, keturunan yang keempat, di mana kamu sudah di alam kubur, tapi keturunanmu yang ke-10 pun masih qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya. Maka orang seperti ini memang harus memiliki ihtisab yang syumuli, ya. Ihtisab yang
meliputi berbagai macam amal. Ya. Penggalan ayat ini kan berbicara tentang wa ibadur rahman. Ya. Ya. Di dua halaman akhir ya, dari surat Al-Furqan bicara hamba-hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah itu yang seperti apa? Ya, ada ihtisab dalam bidang akhlak. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada rajin salat malam, ya. Salat malam yang permanen bukan ya bukan sekali dua kali sebulan dua bulan. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ya, orang yang takut dengan akhirat. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam dan seterusnya ya. Jadi ayat ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Harus seperti yang tadi dijelaskan ya. Harus kamu punya amal-amal yang ya, ihtisabnya kamu harapkan tidak hanya berdampak kepada dirimu, bahkan juga berdampak kepada keturunanmu, ya, anak, cucu, dan seterusnya. Ya. Bahkan bisa jadi menyamping keponakan semua, ya kita berharap juga mendapatkan dampak dari amal soleh yang dilakukan oleh orang beriman. Ya, ya, ya. Memang kadang ayat ini kayak dipahami ya, secara terpisah. Ya. Yang penting saya sudah Rabbana hablana min azwajina. Ya. Padahal salah satu indikasi orang yang betul-betul Rabbana hablana min azwajina ya punya kebiasaan qiyam. Walladzina bituna li rabbihim sujada wa qiyama. Punya kebiasaan berinfak ya. Tidak terlalu royal juga tidak terlalu pelit. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu baina dzalika qawama. Ya. Harus ya harus nol di dalam uh, kemaksiatan yang besar, syirik, membunuh, berzina. Ya. Dan siapa yang betul-betul jauh, ya, nggak deket-deket dari tiga hal ini, insya Allah bisa. Ya. Tidaklah orang itu sampai jatuh dalam zina, kecuali karena dia deket-deket dengan urusan zina, ya nggak kuat lah. Padahal kalau jauh manusia itu kuat, ya, dari fitnah lawan jenis. Tapi kalau jatuh juga, perbanyak taubat. Ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Ya. Kalau udah jatuh, lakukan amal soleh sebanyak mungkin. Ya. Ibn Abbas mengatakan terutama birrul walidain. Ya. Sampai mengatakan begitu ya. Ya. Tidak bohong. Ya. Terutama kalau ya diminta menjadi saksi. Ya. Ya kalau nggak bohong cuma urusan bisnis sebetulnya lebih ringan ya. Tapi kalau jadi saksi di pengadilan itu kan bersiko. Kalau jujur dampaknya begini, kalau nggak jujur begitu. Ya. Tapi orang ibadur rahman siap. Ya. Kalau saya jujur ini dampaknya begini, ya. Atau saya suruh bohong, kasih uang 1 M, nggak mau. Saya tetap harus menjaga kejujuran diri saya. Walladzina la yashhuduna sur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Allahu a'lam. Baik, Gurunda, kalau ada pertanyaan kedua tentang orang yang minta apa namanya minta berdoa kepada Allah tapi minta dunia, minta kendaraan, minta rumah, minta mobil, apakah itu berarti menjadikan Allah sebagai pesuruh, Gurunda? Ya, secara umum berdoa itu nggak ada batasannya. Ya, ya. Berdoa apa aja. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, kalau saja saya perlu garam, saya berdoa gitu ya. Padahal ya apa sih susahnya punya garam gitu ya. Ya, ya. Kalau saja tali sepatu saya hilang, saya berdoa kepada Allah. Ya.
Jadi berdoalah sampai hal-hal yang remeh-temeh pun kamu berdoa. Ya, Boleh Gurunda ya. boleh ya. Cuma di balik kebolehan itu, kalau saja kamu belajar lagi, kamu akan ya mengambil kesimpulan bahwa berdoa itu ternyata bukan masalah minta, tapi masalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khawatirnya kalau doa itu hanya dipahami minta-minta saja, ya. Ya namanya minta, ya. Kepada manusia aja kalau kita minta bisa diberi bisa enggak, ya. Cuma kalau manusia makhluk kita minta enggak beri, biasanya pelit, ya. Tapi kalau Allah kita minta, ya Allah berilah saya mobil Alphard misalnya, enggak diberi-beri, ya. Ya kalau kamu kira hubungan dengan Allah cuma masalah minta-minta, enggak diberi ngambek. Ya. Allah diomelin, gimana sih katanya suruh minta, minta saya nggak dikasih-kasih gitu ya. Berdoa itu aslinya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Mau dikasih nggak dikasih, kamu itu sudah diuntungkan. Ya. Bagaimana kata Umar, ya, bagi saya berdoa itu adalah yang penting adalah saya jadi mau berdoa. Ya. Kalau saya dikasih berarti Allah tahu itu yang terbaik buat saya. Kalau saya nggak dikasih itulah yang terbaik buat saya. Ya. Ya, jadi di balik itu ya umumnya ya ada persepsi yang kurang baik terhadap doa itu. Ya. Doa itu aslinya beribadah. Ya. 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 Maksudnya beribadah itu gimana? Dia ada kaitannya dengan berbagai macam amal-amal yang lain. Ya. Bukankah di Al-Baqarah dikatakan faliyastajibuli ya. Ya. Bukti doamu dengan baik itu kamu sudah banyak beramal. Sudah banyak beriman. Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Doa itu menjadi pelengkap dari sekian banyak amal-amal soleh yang dilakukan. Ya. Kerugian ya yang lain. Ya, enggak salah ya. Tapi gimana kalau ternyata ya ada sesuatu yang lebih berharga ya. Kamu minta malah. Ya. Ya. Karena pemberian Allah itu selalu bersifat dua. Yang kamu minta, yang enggak kamu minta. Ya. Ya. Mungkin air kamu nggak pernah berdoa air, tapi Allah mau ada kasih, ya, ya. Jangan sampai ya kamu mengalami sesuatu yang tidak baik, ya, ya. Ketika kamu bertanya kenapa saya mengalami begini, ya, lah kamu kan nggak pernah minta tolong kepada saya, ya, ya. Sebutlah orang lain udah seneng Quran kayak apa, ya, dibelan-belanin, ada mukhayyam ikut mukhayyam, ada begini ikut begini, saking kepinginnya bisa beral-Quran. Ya. Akhirnya Allah kasih. Kamu cuma bisa kagum-kagum doang. Tuh orang gimana ya bisa begitu ya. Ya. Kamu kenapa nggak bisa? Setelah dievaluasi, ternyata orang ini sekalipun belum pernah berdoa. Allah marhamni bil Quran. Ya Allah berlaku rahmat agar aku bisa ngapain aja sama Al-Quran ini. Suruh ngamalin siap, suruh tilawah siap, suruh ngapalin. Kenapa? Karena rahmat Quran itu terus diminta. Ya, ya, ya. Dan lain-lainnya. Ya. Eh, kenapa orang ini ya kok rajin ya beramal solehnya ya Masya Allah. Segala dilakukan. Ya. Ternyata orang ini memang rajin berdoa. Ya Allah aku minta surga dan minta mudahkan diriku itu mengamalkan apa saja yang membuat aku masuk surga. Baik yang diucapkan maupun yang diucapkan. Nah kamu sekalipun nggak pernah, ya, ya. Dan sebaliknya juga begitu. Ada orang yang betul-betul jauh dari api neraka. Ternyata itu tidak terlepas peran neraka, peran doa-doanya. Ya. Belum lagi kepentingan-kepentingan akhirat. Ya. Al-Quran mengajarkan, cobalah kamu berdoa. Ya Allah jangan kau hinakan aku di hari kiamat. Wala tukhzina yaumal qiyamah.
Sehingga orang ini betul-betul di akhirat itu ya mulai terjadi kiamat sampai itu mulia terus. Ada yang dihinakan ini, dihinakan itu. Ternyata cuma karena perbedaan doa. Ya. Yang satu mikirnya doa itu nggak ada lain urusan dunia. Ya. Urusan tanah, urusan emas, urusan deposito, urusan mobil. Ya. Padahal semuanya itu ketika di akhirat nggak memberi dampak apa-apa. Ya. Jadi ternyata dari doa pun juga ada gambaran wawasan, ada gambaran keimanan. Ya, ya. Mungkin di awal-awal silahkan begitu ya. Hatta terus begitu ya silahkan. Tapi kamu nggak takut rugi ya. Punya peluang untuk minta tolong apa saja ya kepada Allah. Dia lebih senang sering dimintai tolong daripada jarang dimintai tolong. Ya. Baik Allah. Satu lagi dari saya, Guru, boleh ya? Ya silakan. Nah, saya menyimak kajian Gurunda di tahun 2023 tentang ungkapan Imam Malik, waspadailah gajah-gajah di bulan Ramadan gitu. Mungkin ini perlu direfresh lagi Gurunda, supaya kita mewaspadai. Kadang-kadang kita si hiruk pikuk Ramadan itu justru malah banyak hiruk pikuk, baik yang sifatnya tradisi, yang sifatnya acara-acara pribadi, keluarga dan lain-lain komunitas gitu. Kepada Gurunda. Bismillah. Iya, jazakallah khairan. Cukup menarik ya. Perkataan Imam Malik itu sekarang memang apa relevansinya ya? Ya kata Imam Malik ya, ya waspadailah eh, atraksi-atraksi gajah ya di bulan Ramadan. Ya, ya. Ya, memang di Bogor ada atraksi gajah. Ya, Nggak ada. memang di kampungmu ada atraksi gajah. Ya ngapain Imam Malik seperti ini? Ya, ya. Jadi di bulan Ramadan itu ya di satu sisi memang ingin menyemarakkan ya. Cara orang menyemarakkan itu memang beda-beda satu dengan yang lain. Di zaman Imam Malik ditampilkan gajah yang memang Imam Malik tinggal di Madinah ya. Ya namanya Madinah ya nggak ada gajah ya. Ada gajah ya otomatis orang berduyun-duyun gimana kayak gajah ya. Ya. Coba di bulan Ramadan atraksinya atraksi onta ya nggak ada yang mau lihat orang ya. Tapi karena gajah gitu ya. Jadi ya kalau dipahami esensinya hati-hati di bulan Ramadan itu kamu dipalingkan oleh agenda-agenda tertentu yang katanya tujuannya untuk menyemarakkan Ramadan. Tapi kalau kamu ikuti justru kamu jauh dari Ramadan. Ya, ya. Namanya Ramadan sebagian orang ya petasan. Petasan itu enggak berhenti-berhenti. Ya, ya. Itu kalau semua orang petasan itu dikumpulin, jangan-jangan sudah ada miliaran rupiah yang dikeluarkan untuk hanya petasan. Ya, niatnya bagus menyuarakan Ramadan. Ya, kalau 1 M itu disalurkan ke Filistin, ya jauh kemana-mana pahalanya. Ya, televisi juga itu. Kalau Ramadan itu, ya eh, tampilan musiknya, tampilan dialognya, tampilan film-filmnya, tampilan musik-musiknya, semua ngasih judul dalam rangka menyemarakkan Ramadan. Ya, ya. Ya Ramadan. Pasar-pasarnya juga begitu. Ya. Diskon Ramadan, baju-bajunya ya. Ya. Seharusnya manusia waspadai. Ya. Kalau tahu memang kamu Ramadan itu punya kebiasaan atau Syawal itu punya kebiasaan maunya baju baru ya dari sekarang aja deh. Ya. Mumpung masih Sya'ban ini. Ya. Nanti begitu Ramadan kamu nggak sibuk lagi ya nyari baju. Ya Allah ini udah mau Syawal nggak punya baju baru. Ya. Ya. Padahal itu cuma adat aja. Ya pakai baju lama juga nggak menambah ketakwaan. Ya, yang nama ketakwaan itu walibasut taqwa dzalika khair. Ya, ya, ya lebih ekstrim lagi ya waspada. Ya, kenapa kalau mau Syawal jadi kayak harus bikin kue gitu ya. Ya,
yang kue nastar lah, yang kue ini, kue keju lah gitu ya. Bahkan pakai istilah nggak terasa Ramadan ya. Kalau nggak bikin kue ya. Ya, padahal ya namanya sudah asik bikin kue, mana tertarik dia baca Quran. Ya. Nah, tertarik dia cari ilmu di bulan Ramadan misalnya. Ya, ya, ya lebih ekstrim lagi, termasuk pulang kampung. Ya, pulang kampung di bulan Ramadan. Ya, ya katakan Jakarta Semarang yang biasanya katakan 10 jam, karena Ramadan jadi 20 jam. Ya, ya berapa amal soleh yang dilakukan. Ya, atas nama silaturahim dan seterusnya. Padahal kalau dia mau berangkat ke Semarangnya Syawal misalnya, hari pertama, hari kedua, kan dapat dua-duanya. Ya, ya amaliyah Ramadan utuh. Ya kalau memang adat kita ada tuntutan, Syawal itu ada bulan silaturahim dapat juga. Ya. Dan siapa yang mengatakan kalau silaturahim masih Ramadan lebih afdol daripada silaturahim dengan Syawal, kan nggak ada. Ya. Ya, jadi perkataan Imam Malik itu ya nggak bisa kita pahami letterlek saja. Ya. Kalau negeri kita nggak ada gajah kok. Ya. Ya. Ya ada gajah di kebun binatang, tapi esensinya adalah berhati-hatilah dari apa saja yang memalingkan ya eh, manusia daripada memperbanyak amal di bulan Ramadan. Ya, baik Allah. Baik Kunda, saya kira cukup Kunda. Ya, mohon maaf sampai di sini ya. Iya, mohon berkenan berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب يا وبارك Amin. لنا في شعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية، في Amin. صحة وقوة، في Amin. إيمان عميق واستقامة Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, silakanlah Kunda. Semoga sehat Wan, selalu. ya, Amin. amin. Ustaz. Baik. Jazakallah. Alhamdulillah, Jazakallah Ustaz. Ustaz. Jazakallah Ya Ustaz. iyakum wa iyakunna insyaallah. Baik, jemaah Rahimahullah, demikianlah kajian kami sore bersama Gurunda. Sesi Tarhib Ramadan bagian 2. Semoga semakin meningkatkan semangat kita, gairah kita, kerinduan kita eh, terhadap bulan suci Ramadan beserta berbagai amal-amalnya gitu ya. Dan kita sudah semakin dekat, kita harus terus meningkatkan persiapan dan mulai dengan ihtisab, kuatkan ihtisab bukan hanya Ramadan tapi dari sekarang ya. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakunna. Pak Sandi, apa kabar? Tadi ada yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Bu Paiti raise hand tadi ya? Apa nggak kelihatan? Gak apa-apa Ustaz, buat Kak Rem lagi. Jazakallah khair, jazakumullah khair. Pamit Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.